Saudara, kenapa kesatuan itu penting? Karena kesatuan itu mencerminkan atau menjadi kopian yang sempurna daripada komunitas Allah Tritunggal. So, bayangkan bagaimana kalau Allah Tritunggal tidak sepakat bersama-sama untuk menciptakan Adam dan kemudian memberikan Hawa. Akan terjadi sebuah keanehan, bukan? Saudara, kesatuan adalah keinginan Allah dan esensi dari Allah. Sedangkan perpecahan adalah esensi dari dosa, dari iblis. Ketika terjadi perpecahan, maka kemudian terjadilah saling tuduh Hawa dan Adam. Saling lempar tanggung jawab. Terjadinya persaingan antara Kain dan Habil. Ada sebuah prasangka antara Esau dan Yakub. 10 saudara-saudara Yusuf cemburu kepada Yusuf. Adanya kecurigaan Miriam dan tanda petik Harun yang diobok-obok boleh katakan. Dipengaruhi oleh Maryam untuk protes kepada Musa, kepemimpinan Musa. 12 pengintai yang memberikan laporan yang berbeda tentang tanah Kanaan. Sehingga kemudian terjadi keributan dan akhirnya 10 orang itu tidak menikmati anugerah tanah perjanjian itu. Bukankah perpecahan membuat Saul tidak rasa nyaman? Perpecahan atas nama kuasa itu membuat Saul coba untuk menghancurkan Daud. Kebutuhan perhatian dari Marta mencoba untuk tanda petik memecahkan hubungan dia dengan Maria dan lapor kepada Tuhan Yesus, sang pemilik pelayanan itu. Petrus pun pernah memprotes kepada Paulus berkaitan dengan orang-orang non-Yahudi yang dilayani oleh dia. Selalu kalau kita merunut kasus-kasus di Alkitab, bukankah itu menjadi sebuah problem dan kerinduan Tuhan untuk mempersatukan umatnya supaya menikmati tanda petik tanah perjanjian itu menjadi bermasalah. So, kita tidak bisa menyangkali adanya perbedaan itu pasti. Tetapi jangan sampai tujuan yang berbeda pada titik yang Tuhan inginkan itu kemudian membuat kehidupan bergereja itu menjadi rusak adanya. Sekali lagi, mengapa kesatuan itu penting? Karena disitulah awal berkat Tuhan itu mampir dalam kehidupan setiap kita. Mazmur 133 ayat pertama katakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bahkan bukannya dengan kerukunan yang indah itu Tuhan perintahkan, luar biasa. Tuhan perintahkan berkat itu untuk mampir, diam selama-lamanya dalam hidup kita. So, tidak akan mungkin terjadi kerukunan yang indah kalau kemudian timbul perpecahan dan memperuncing perpecahan itu. Bukan hanya sekedar berkat yang muncul di dalamnya, tetapi ada sebuah power, sebuah kekuatan, sebuah energi yang besar kita miliki ketika kita bersatu. Ada pepatah mengatakan, jika engkau mau lari kencang, pergi sendiri. Tetapi ketika engkau mau pergi jauh, maraton, berjalanlah bersama-sama. Apakah saudara pernah menyimak sekumpulan burung yang sedang membentuk formasi V sambil kita lihat videonya? Saudara, bukan mereka mau akrobatik, bukan mereka bergaya dan mencari perhatian atau caper kepada burung-burung yang lain, bukan. Mereka lakukan itu, bahkan yang di belakang daripada yang depan itu terbang lebih tinggi. Supaya apa? Mengurangi hambatan angin. Sehingga energi mereka akan lebih kurang 15-35% yang mereka bisa simpan. Karena formasi V ini, formasi victory ini. Selain itu mereka akan bergantian untuk memimpin di depan. Karena yang di depan itu akan tidak mudah. Akan lebih banyak menguras tenaga. Sehingga digantikan yang di belakang untuk kemudian yang pemimpin itu bisa istirahat sebentar. Kemudian bergantian seperti itu. Saudara, kadang-kadang kalau kita jadi pemimpin enak ya kita kalau kritik ya. Padahal jadi pemimpin tidak mudah, bukan? Bukan hanya itu, dengan formasi V mereka bisa saling memperhatikan apakah ada rekan mereka yang sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik. Sehingga mereka akan dampingi sampai kemudian mereka bisa terbang pada satu tujuan yang mereka inginkan. Saudara, semuanya demi endurance, ketahanan mereka untuk pada satu titik tujuan mereka yang mereka akan tuju. Saudara, tepatlah kata pengkhotbah pasal yang keempat ayat 9 sampai 10 dan ayat 12
Dalam bahasa Indonesia sehari-hari saya bacakan, dan ayat 12 saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Kalau yang seorang jatuh dalam ayat 10, yang lain dapat menolongnya. Tetapi kalau seorang jatuh padahal ia sendirian, celakalah dia, karena tidak ada yang dapat menolongnya. Ayat 12 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Umpama dalam perkalian seorang diri saja akan mudah dikalahkan musuh. Tetapi kalau berdua lebih mungkin mereka mampu bertahan. 3 orang akan lebih kuat lagi. Seperti 3 utas tali yang dijalin menjadi satu akan sulit diputuskan. Saudara, komunitas di mana kita berada sangat penting. Engkau ada di lingkungan mana? Komunitas seperti apa? Saudara, ketika kita mendapatkan komunitas yang baik, maka hal-hal yang buruk akan diminimalisasi. Kebiasaan yang buruk menjadi sebuah kebiasaan yang baik, dan kebiasaan yang baik menjadi lebih baik lagi ketika kita memiliki komunitas yang baik. Bukan hanya sekedar itu, ketika kita memiliki komunitas yang baik, energi kita menjadi energi yang positif. Sebuah kekuatan yang kita bisa galang untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Saya teringat sekitar tahun 94 ketika saya melayani sebuah gereja di dalam pelayanan saya. Memang gereja ini sulit bertumbuh karena apa? Majelis berkelahi dengan majelis. Majelis berkelahi dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan satu dengan hamba Tuhan yang lain gak cocok. Hamba Tuhan berkelahi dengan jemaat. Jemaat berkelahi dengan majelis. Ubek-ubek di sini. Energi yang mereka miliki yang seharusnya untuk bersatu. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Hanya untuk berkelahi. Menjatuhkan satu dengan yang lain. Saudara, kesatuan adalah untuk menggenapi tujuan Allah. Celakalah kalau gereja kemudian tidak jauh dengan partai politik. Disusupi oleh keinginan-keinginan tertentu. Sehingga kemudian kacau balau dan akhirnya terjadilah perpecahan.